Cinta Pertama Sang Presdir. Bab 090. Maafkan aku, Sam, sungguh maafkan aku. Lirik suara itu bahkan melodinya terdengar amat sedih dan menyakitkan. Mata Farah masih terpejam, seakan wanita itu sedang mengigau. Tapi air mata yang tiba-tiba merembes dari matanya yang terpejam, membuat hati Sam ikut menangis dibuatnya. Bahkan dalam mimpi, Farah masih memikirkan dirinya, masih menyesali dirinya. Sungguh jika wanita itu terbangun, hal pertama yang ingin ia lakukan adalah merengkuh wanita itu ke dalam pelukannya. Semua ini bukan salahnya, jadi kenapa Farah harus terus meminta maaf kepada dirinya? Semua yang Sam lakukan adalah murni karena perasaannya terhadap Farah. Betapa sakit memikirkan air mata wanitanya, Sam pun akhirnya kembali ke alam mimpinya. Berharap bisa bertemu dengan Farah di sana. Pagi hari telah menjelang, masih cukup pagi sebenarnya. Hawa dingin menyeruak membuat Farah mau tak mau mengerjapkan matanya. Lalu ia merasa malu karena ternyata semalaman ia memeluk tangan pria itu. Sebenarnya semalam, setelah Sam tertidur dengan tangan yang masih berada di atas kepala Farah, wanita itu pun menggeliat dan tanpa sadar tangannya meraba-raba. Setelah menemukan tangan Sam lagi, lalu ia kembali memeluk tangan itu erat-erat. Tapi hilang sudah rasa malunya ketika akhirnya ia melihat wajah Sam yang sudah lebih segar dan tidak pucat lagi. Hatinya menjadi sedikit lega karenanya. Ingin rasanya ia menyentuh wajah pria itu, wajah pria konyol yang selalu mengganggunya, tapi wajah itu kini tengah terbaring tak berdaya. Niatannya ia urungkan lantaran mengingat semua ini terjadi pun karena dirinya. Maka, yang ia bisa hanya menggenggam udara kosong di dekat wajah pria itu. Lalu ia menarik tangannya kembali diiringi senyum kecut yang hadir di bibirnya. Farah menertawai dirinya sendiri dalam hati. Puas memandangi wajah damai Sam yang masih tertidur, Farah memilih untuk pergi ke kamar mandi. Ia butuh cuci muka saat ini. Farah sadar sudah menangis semalaman, jadi ia tahu pasti sudah sangat berantakan wajahnya saat ini. Tak butuh waktu lama untuknya untuk melakukan beberapa kegiatannya di kamar mandi itu. Dengan langkah ragu Farah keluar dari sana. Dan, betapa terkejutnya wanita itu saat mendapati Sam telah terjaga dengan mata membuka sempurna. Saat ini pria itu sudah duduk sambil bersandar di kepala ranjangnya. Pria itu tersenyum, tapi masih cukup lemah untuk menampilkan senyum cerianya. Sudah bangun, Farah akhirnya mendekat sambil terus menundukkan kepala atau membuang pandangannya ke arah lain. Ia tak mampu memandang ke arah Sam. Rasanya kelopak matanya terasa berat untuk ia arahkan ke sana. Gumam Sam untuk menjawab pertanyaan Farah. Bola matanya terus bergerak mengikuti setiap gerakan Farah. Mau minum? Farah menawarkan segelas air putih kepada Sam masih tanpa menatap ke arah pria itu. Boleh, jawab Sam singkat sambil terus memperhatikan Farah. Lalu seorang suster datang membawa sebuah nampan berisi 1 set sarapan untuk Sam beserta obat yang harus diminumnya. Dengan sigap Farah menyambut nampan itu dari tangan suster. Mau makan? Tawar Farah lagi masih terus berusaha untuk tidak menatap ke arahnya. Tidak, jawab Sam datar. Otomatis Farah menoleh ke arahnya sambil menautkan kedua alisnya, wajahnya terlihat tidak suka. Tapi kau sedang sakit sekarang. Kondisi tubuhmu masih lemah, seru Farah tidak suka dengan jawaban yang Sam keluarkan. Tapi lebih terdengar seperti ia sedang mengomel saat ini. Sadar ia telah memandang Sam cukup lama, maka ia kembali mengalihkan pandangannya ke arah lain. Bahkan ia sedikit menundukkan kepalanya. Makanlah, ujar Farah begitu lirih namun penuh harap. Ia tak ingin kondisi Sam semakin memburuk karena dirinya lagi. Farah tak akan memaafkan dirinya sendiri kali ini. Jadi kau sadar jika aku sedang sakit sekarang? Sam melipat tangannya di depan dada. Berujar dingin agar wanita itu mau mengalihkan perhatiannya ke arah dirinya. Lalu kenapa kau tega membiarkan aku terus saja mengejarmu tadi malam, tambahnya tak kalah dingin. Maaf, Farah mana sanggup menatap wajah Sam saat ini.
Yang ia lakukan malahan menambah dalam tundukkan kepalanya sambil berucap lirih. Aku tahu, aku memang membawa sial untukmu. Suara Farah serak penuh dengan penyesalan juga kesedihan yang mendalam. Apa yang kau ucapkan, Farah? Bentak Sam kesal. Apalagi ini? Apalagi yang sebenarnya terjadi? Sam benar-benar tak mengerti dengan jalan pikiran Farah saat ini. Ia mendesah frustasi sambil berusaha keras menahan puncaknya emosi. Dan air mata yang terjatuh di pergelangan tangan Farah membuat Sam menghirup nafasnya dalam-dalam sebelum akhirnya membuangnya perlahan. Lalu terdengar sesekali suara isak tangis dari mulut wanita itu. Baiklah, aku akan memaafkanmu jika kau mau menyuapiku makan, pinta Sam dengan wajah datarnya. Tidak seperti Sam yang biasanya. Tak sanggup membuka mulutnya untuk menjawab, Farah memberikan anggukan sebagai jawaban seraya menyeka air matanya. Lalu tangannya mulai bergerak mengumpulkan nasi, sayur beserta lauk pauknya ke sendok yang ia pegang. Baiklah, sesaat otaknya tak mampu bekerja, sehingga ia hanya bisa menurut saja. Sam senang dalam hatinya, wanita ini menjadi penurut padahal biasanya ia akan selalu memberi perlawanan atau bahkan menjadi seorang penganiaya baginya. Buka mulutmu, pinta Farah sambil menyodorkan sesendok makanan penuh ke arah mulut Sam. Ia masih tak berani melihat wajah pria itu. Sam menatap sendok itu lalu bergantian menatap wajah Farah yang masih tertunduk. Ia menaikkan sudut bibirnya tipis hingga hampir tak terlihat. Tidak, kau yang makan, perintah Sam tiba-tiba dengan nada arogan. Apa maksudmu? Kau yang sakit kenapa aku yang makan? Tanya Farah sambil menatap sengit ke arah Sam. Yes, berhasil, kan? Batin Sam girang. Memangnya yang butuh makan hanya orang sakit saja, sahut Sam tak kalah sengitnya. Makan atau aku tak akan memaafkanmu, ancam Sam dengan tatapan penuh arti. Sekarang kau pandai sekali mengancam, Farah mendengus kesal. Tapi mau bagaimana lagi? Ia tetap harus menuruti perintah Sam demi sebuah maaf darinya. Suapan demi suapan ia lahap dengan begitu besar dan wajah cemberut. Isyarat bahwa ia masih protes dengan tuntutan yang Sam berikan, tapi ia juga berharap kegiatannya ini cepat berakhir. Lalu apa yang kau makan? Tanya Farah di sela kegiatan makannya sambil terus mengunyah dengan pipi yang menggembung besar. Buah. Aku mau buah saja. Mulutku pahit, seru Sam setelah berpikir sebentar. Buka mulutmu, Farah menyodorkan potongan buah yang telah ditusuk dengan garpu. Sam menggeleng tenang sambil memejamkan matanya. Gunakan tanganmu, perintahnya lagi dengan wajah liciknya. Ini juga menggunakan tanganku, kan? Sama saja, apa kau mau aku suapi dengan kakiku? Hah, Farah benar-benar protes kali ini. Kesabarannya benar-benar diuji kali ini. Pria ini sangat pandai memanfaatkan keadaan. Tapi ia tetap saja, pada akhirnya wanita itu tetap menyuapi potongan-potongan buah dengan tangannya langsung. Sam tersenyum puas dalam hatinya, akhirnya sarahnya yang galak kembali seperti biasanya. Sam lebih suka seperti ini, dibandingkan dengan sarahnya yang diam dan menyalahkan dirinya sendiri. Potongan terakhir datang, Farah telah menyodorkan potongan buah itu hampir lama di udara, tapi Sam masih belum juga membuka mulutnya. Mata Farah sudah melotot ke arah pria itu, mulutnya mengatup sudah akan mencerca dengan berbagai kata. Tapi siapa sangka, Sam tiba-tiba memegang pergelangan tangan Farah dan melahap potongan buah itu beserta sebagian jarinya. Lalu ia berikan sedikit kecupan di ujung jari wanita itu dengan senyumnya yang begitu menggoda. Kau, wanita itu protes tak terima. Farah menggigit bibir bawahnya kuat-kuat saat ia merasakan jarinya masuk ke dalam mulut Sam hingga menimbulkan senyar panas dan terus menjalar ke tubuhnya. Tapi tidak bisa, meskipun tubuhnya seakan menerima sentuhan itu, tapi akal sehatnya masih bekerja untuk memberi pelajaran kepada si pria gila. Mau aku pukul? Ya, tangannya sudah akan melakukan tugasnya. Tapi ternyata tangan Sam masih setia menahan pergelangan tangannya di udara. Dengan gerakan cepat,
Sam menyingkirkan nampan yang berada di pangkuan Farah. Dan meskipun ia sedang sakit, tapi ia masih memiliki cukup tenaga. Jadi Sam segera menarik Farah hingga jarak mereka menjadi cukup dekat. Dan Sam memperpendek jarak mereka lagi dengan menarik tangan Farah ke belakang, sehingga wajah mereka kini hanya berjarak beberapa senti saja. Keduanya sama-sama bisa merasakan hangatnya nafas dari diri mereka masing-masing. Wajah keduanya sudah pasti memerah bersamaan. Jika Sam masih bersikap tenang, lain halnya dengan Farah yang mulai gelisah. Farah tahu kemana arah adegan romantis ini. Pikirannya bekerja untuk tidak terlibat dalam adegan ini, tapi tubuhnya seakan menerima dan membuatnya bergeming di tempat tanpa bergerak sedikitpun. Mereka bersitatap dengan sangat intens. Sam menatap ke arah bibir Farah dengan penuh damba. Pandangannya bolak-balik antara mata Farah dan bibirnya. Setelah menunggu dan Farah masih tidak membuat pergerakan, maka Sam berasumsi bahwa Farah akan menerima apa yang akan ia lakukan. Pria itu sedikit memiringkan kepalanya lalu menempatkan bibirnya pada bibir Farah. Memberi kecupan lembut nan menghangatkan. Butuh beberapa detik untuk Farah berpikir, sehingga matanya masih terbuka lebar karena mendapat sebuah serangan. Tapi entah kenapa tubuhnya, hatinya seperti tak memberi penolakan sama sekali terhadap apa yang Sam lakukan. Jadi seiring dengan itu, ia memejamkan matanya membiarkan pria itu menyentuh bibirnya. Sam membuka matanya karena merasa Farah tak memberikan respon apapun terhadap dirinya. Ia hampir saja kecewa, tapi ketika membuka mata ia malahan mendapati Farah telah memejamkan mata tanda bahwa wanita itu sudah menerima dengan perlakuannya saat ini. Jika sudah begini maka Sam melanjutkan aksinya, kali ini ia mulai menyesap dan mencumbu bibir Farah. Pria itu melakukannya dengan sangat lembut sebagai ungkapan perasaan cintanya kepada Farah. Terima kasih, Farah. Pria itu lalu membawa Farah ke dalam pelukannya. Farah bingung harus menjawab apa dan bagaimana. Ia masih linglung dan pusing memikirkan kejadian barusan. Benarkah ini adalah perasaannya yang sesungguhnya? Padahal berulang kali Farah menolak keras perubahan hatinya ini. Padahal ia sudah berusaha keras untuk tidak terlibat dengan pria ini. Tapi apa sekarang? Apa yang baru saja ia lakukan barusan? Apa tubuh dan hatinya sudah memegang kendali atas dirinya sendiri saat ini? Farah masih bingung dan akhirnya hanya bisa bungkam tanpa mengeluarkan satu kata pun dari mulutnya. Kau tahu, aku sangat mencintaimu, Farah. Sam berucap tulus, sangat tulus bahkan. Tapi hal itu malahan membuat Farah melepaskan pelukannya, menjauhkan diri dan membuat jarak seperti semula. Ia kemudian kembali menundukkan kepalanya dalam-dalam. Air matanya kembali menetes membasahi wajahnya. Farah tak mampu membendung perasaannya saat ini. Terlalu kacau hatinya untuk mengungkapkan bagaimana perasaannya. Sebuah trauma yang mendalam itu tidak bisa ia lepas begitu saja. Sam menyatukan kedua alisnya lalu mengerutkannya dengan keras. Bukan begini akhir yang Sam mau. Bukan begini seharusnya setelah adegan romantis mereka. Seharusnya sebuah senyum ceria ataupun malu-malu keluar dari bibir seorang wanita. Lalu ini apa? Wanita di hadapannya malahan kembali menangis. Seperti sebuah kesedihan mendalam sedang ia pendam. Maaf, suara lirih itu membuat Sam menaikkan dagu Farah dengan dua jarinya. Maaf, Sam mengulangi apa yang Farah katakan dengan wajah kebingungan. Maafkan aku, Sam tambahnya lagi tapi kini dengan isak tangis yang makin menjadi. Untuk apa? Sam menyeka air mata di wajahnya lalu menggenggam kedua tangannya dengan penuh kelembutan. Aku tidak bisa, Farah makin terisak dengan ucapannya. Apa yang ia ucapkan sesungguhnya bertolak belakang dengan apa yang ia rasakan saat ini. Tapi sebuah trauma itu tak mampu ia lupakan begitu saja. Apa maksud ucapanmu, Farah? Sam mengernyitkan alisnya dalam. Pria itu seperti kehilangan akal saat ini untuk menebak isi hati wanita itu. Ya memang benar selama pertemuannya dengan Farah selama ini, ia memang tidak mengenal Farah terlalu jauh. Bahkan yang ada mereka hanya saling bertengkar satu sama lain.
Sepertinya masih banyak hal yang harus Sam cari tahu tentang diri Farah. Dan benar saja ketika sebuah kalimat lagi terucap dari bibir Farah yang gemetar. Aku tidak pantas untukmu, Sam. Aku hanya akan membawa kesialan di dalam hidupmu. Masih banyak wanita yang lebih cocok dan lebih pantas untukmu seseorang seperti dirimu. Sekuat tenaga Farah berusaha mengucapkan kalimat itu. Kalimat yang sesungguhnya juga menyakiti hatinya sendiri. Kalimat yang juga menusuk ke dalam jantungnya sendiri. Sial, 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 siapa yang memutuskan siapa yang menjadi pembawa sial siapa? Apa yang kau bicarakan? Siapa juga yang menentukan seseorang pantas untuk diriku atau tidak? Teriak Sam frustasi. Ia sudah benar-benar kesal saat ini. Ia semakin tak mengerti dengan apa yang sebenarnya terjadi pada diri wanita ini. Tapi aku memang tidak pantas untukmu, Sam. Farah makin menangis sambil memegangi dadanya yang terasa nyeri. Ia menundukkan kepalanya lagi berusaha menyembunyikan matanya yang sebenarnya penuh cinta. Sam juga sebenarnya merasakan jika Farah sebenarnya membalas perasaannya. Tapi semua ucapan Farah membuatnya benar-benar gagal paham. Ia sungguh tak bisa memahami situasi saat ini. Farah juga mencintainya, tapi kenapa wanita ini malahan menolak keras perasaannya sendiri? Cukup, Farah cukup, ucap Sam tiba-tiba. Tak ada yang berhak menentukan siapa yang pantas atau tidak pantas terhadap diriku, termasuk dirimu atau keluargaku, tambahnya lagi dengan suara menajam. Jangan menjadi egois, Sam, ucap Farah begitu lirih. Egois? Siapa yang egois di sini, Farah? Kau atau aku? Balas Sam dengan nada permusuhan. Baiklah, ini semua tentang aku, tentang diriku. Aku yang egois saat ini. Apa kau puas? Bentak Farah tak kalah garangnya. Lalu bagaimana dengan dirimu? Bagaimana dengan ucapanmu kemarin malam yang sempat ku dengar? Hah? Farah dengan kasar melepaskan tangannya yang digenggam oleh Sam lalu mundur makin memberi jarak dengan pria itu. Jangan kau pikir aku tidak tahu semua rumor tentang dirimu, Sam. Jangan kau pikir aku tidak tahu apa-apa. Berapa banyak wanita yang berada di kanan dan kirimu? Berapa banyak wanita yang biasa ada di sisimu, Sam? Berapa banyak? Dan aku adalah wanita yang keberapa? Farah langsung menyela saat Sam membuka mulutnya. Kemudian pria itu menjadi terdiam merasa benar dengan apa yang Farah ucapkan. Tapi ada yang salah, semua wanita itu datang dengan sendirinya. Bukan karena Sam yang menginginkannya. Mereka hanya sebagai penghiburan baginya. Tak pernah sedikitpun Sam menaruh hati kepada salah satu di antara mereka. Sam sudah jatuh cinta saat ini, ia sudah merasakan yang namanya mencintai. Tapi Sam tak pernah tahu bagaimana caranya mengejar wanita hingga menjadikannya kekasihnya. Untuk masalah memanjakan wanita dan sebagainya Sam mungkin sudah khatam. Tapi untuk masalah yang satu ini memang ia belum tahu pasti bisa mempraktekkannya dengan baik ataupun tidak kepada Farah, wanita yang tengah ia kejar saat ini. Kenapa kau diam? Apa aku benar? Tanya Farah pelan tapi tajam menusuk ke telinga Sam. Katakan, Sam, katakan, pinta Farah dengan tegas. Terlepas dari apapun tentang perasaanku ataupun perasaanmu. Bagaimana aku bisa bersaing dengan mereka? Bagaimana bisa aku berada di tengah-tengah persaingan para wanita yang memiliki latar belakang yang begitu hebat? Aku tak layak, Sam. Sungguh tidak layak disandingkan dengan mereka, ujar Farah sedih. Benar saja, saking banyaknya wanita yang berada di sisi Sam, ia sampai dijuluki playboy-nya keluarga Pratama. Farah merasa tidak bisa bertahan dengan situasi seperti itu. Tapi sebelum itu, tanyakan dulu pada dirimu sendiri, Sam. Pastikan dulu bahwa perkataanmu tadi itu memang benar. Buktikan dulu apa yang kau ucapkan itu tidaklah salah. Bagaimana? Apa kau bisa? Tanya Farah meminta kepastian. Sulit? Bukan, selanya lagi saat Sam akan berbicara. Semua tentang diriku dan juga tentang dirimu, rasanya saling mendukung untuk membuat kita saling menjaga jarak. Farah makin mundur hingga membentur ujung ranjang. Farah, ucap Sam lirih.
Mulutnya sudah akan mengucapkan kata-kata untuk membalas semua ucapan Farah. Lalu suara seseorang yang tiba-tiba memasuki kamarnya membuatnya mengurungkan niatannya untuk berbicara. "Tuan Sam," suara manja seorang wanita mendekat dari arah pintu kamar. Wanita itu bahkan langsung menghambur ke pelukan Sam. Lalu dengan sengaja menghalangi pandangan Sam terhadap Farah. Dan lebih parahnya lagi wanita itu sengaja menggeser tubuhnya hingga membuat Farah mau tak mau bangkit dari duduknya di ranjang itu.